Halo semuanya, selamat datang di Amampa Cerita episode ke-6. Oke, episode kali ini kita akan bahas hal yang bisa dibilang apa, bukan cuma challenging sih, tapi sesuatu hal atau cerita-cerita kita tentang pertama kali kita menikah dan challenge-challenge apa aja sih yang terjadi di waktu-waktu awal pernikahan. Mhm. Namanya, kita nggak pernah satu rumah, yang cuma di telepon aja gitu ya, yang mungkin penyelesaiannya, juga dia nggak pernah natap mata gua gitu kan ya. Jadi Mhm, cuman kayak, ya udahlah sekedar-sekedar aja, yang penting masalah kita selesai pada saat itu gitu, udah nggak memanah lagi gitu. Nah ini mhm, kan kalau misalnya menikah satu rumah nggak mungkin tuh kita tidur dalam keadaan marah mungkin ya, atau ya nggak mau lah gitu ya tidur dengan orang yang bikin kita marah, kan sebel ya gitu. Gimana sih, apa ya, iya, pengalaman kita. pengalaman, terus apa aja yang bisa kita jadiin tips and trick. Iya. Oke. Mungkin, pertama-tama kita akan coba bahas dari, beneran awal pertama kita Mhm, menikah gitu ya. mhm. Dan, aku pikir juga ini bisa jadi batuan, bukan cuma bantu apa ya, kayak gambaran lah kira-kira nanti teman-teman yang sedang berencana untuk menikah misalnya, untuk juga prepare hal-hal yang seperti ini gitu. Iya betul. Oke, yang pertama sih aku, pengen bahas, soal komunikasi dalam berhubungan terutama pasangan baru. Itu walaupun nggak banyak dibahas tapi, aku pikir itu sangat-sangat sulit. Iya karena memulai salah satu Iya, hal yang tersulit. iya betul. Di mana, nggak cuman tentang kamu jadi apa yang ngerasa waktu pertama kali menikah itu banyak sekali hal baru sehingga apa tuh overwhelmed gitu sama semua hal itu. Kayak enggak overwhelmed di sini kan nggak selalu hal yang buruk ya, dalam artian kayak banyak sekali hal baru, banyak sekali stimulasi di pikiran yang baru gitu, sehingga, komunikasi itu ya ketika ketika itu tuh jadi, eee, pikiran tuh, otak gitu ya, semua tuh ngerasa dari happy banget sampai ketika ada masalah tuh kayak besar banget gitu karena baru gitu kayak, "Wah ini harus gimana?" Gitu kan. Nah, dari situ setelah kita udah lewatin gitu ya sekarang baru kerasa bahwa ya setahun pertama itu pasti isinya adalah belajar gitu, belajar gitu dan pasti ada kesalahan di situ. Bener nggak, Mbak? Iya, betul betul. Karena kan ya itu lagi apa yang kata aku bilang pertama, kita nggak pernah hidup sama orang gitu ya, selain keluarga kita sendiri gitu. Ini sama orang yang entah yang kita pilih gitu untuk hidup bersama, yang sudah pasti dia beda apa ya, beda mm, kebiasaan, beda cara ya cara menyikapi masalah juga gitu ya. Apalagi ini ketemunya langsung depan muka gitu kan, langsung gak bisa tuh kan kita menghindar terus-terus menghindar kan karena kita Ya nggak satu bisa. rumah, satu Mhm, kamar gitu. Nggak bisa kayak gitu terus gitu untuk menghindar dari masalah, nggak bisa. Jadi kita harus selesaikan. mhm. Em, ya sama banyak kejutan-kejutan ya kan. Hidup dar-der-dor gitu pada saat itu ya. Ya, ya ternyata nggak semudah itu. Ternyata ya nggak cuman hahi aja. Setelah menikah tuh ternyata banyak banget yang apa ya. Kaget ya? Iya betul. Ya kaget juga. Ya. Tapi kita jadi apa ya? Jadi terus belajar dan mm, ya lama-lama apa ya? Aku bilang mendewasakan Mhm, atau ya. mhm. Jadi Lama-lama kita pola pikir terus cara kita menyelesaikan masalah pun kayaknya kita udah kayak mirip gitu ya. ya semakin samalah Semakin mirip. frekuensinya Iya gitu. betul. Ya di tahun pertama itu, eee, apa juga ingat memang kayak kita kita kan coba bikin podcast ini gitu untuk cerita apa yang kita pelajari gitu selama ini kan ya. Kita berusaha untuk menjaga komunikasi itu, kita juga berusaha sharing,
ke teman-teman karena kita melihat banyak orang yang sepertinya juga struggle sama itu. Dan itu tuh bukan artinya kita langsung bisa Iya ya, betul. terutama di tahun-tahun pertama itu ya, apa ingat ya, yang paling pasti itu tahun pertama lah. Itu kita juga banyak masalah, banyak istilahnya banyak berantem ya banyak gitu, ya kan. Tapi dari situ, menggerakkan apa dan ama untuk berusaha tuh mencari solusinya. Jadi, yang apa ingat dan apa pikir worth untuk di-share itu adalah setelah kita pernah ribut gitu ya, besar gitu, kita nggak nunggu ribut selanjutnya untuk cari solusi. Saat itu apa juga memang, oh ya ini kita masalah, kita berusaha selesaikan, saat itu udah selesai, tapi masih ganjel itu. Ya, jadi itu yang mungkin perlu juga apa namanya, jadi pelajaran buat teman-teman gitu, bahwa kalian kalau baru menikah gitu ya, atau berpikir untuk menikah gitu kan, terus nanti kalau ada masalah gimana sih pikirannya gitu. Ya, dari apa sih pengen pesanin bahwa kalian jangan langsung ngerasa dari setelah selesai masalah itu atau ketika lagi ada masalah itu harus langsung selesai 100%. Kamu bisa menyelesaikan saat itu dalam artian bikin suasananya reda, ya kan, tidak masalah lagi dan sebagainya, tapi tetap tuh biasanya jadi PR gitu ya, untuk diselesaikan selanjutnya. Bener sih. Kayak masalah-masalah apa ya? Ya kan kayak eh terutama mungkin karena kita dulu ngomongin apa ya? Biasanya biasanya apa sih masalah pengantin baru? Banyak. Banyak ya. Contohnya aja lah ya, aku inget lah ya. Kayak eh apa ya, kebiasaan karena kan kita masih punya orang tua ya, Mhm, dan tidak apa ya, tidak memungkiri gitu kewajiban kita sebagai anak. Sekarang aku ada di bagi kamu gitu ya. Terus kebiasaan-kebiasaan kita ke misalnya ya aku bisa bilang sih eh, masalah finansial ya, bukan masalah ya bukan ekonomi ya, finansial lah ya, berarti finansial gimana caranya, apa eh, ngetrit orang tuanya gitu ya, betul. maksudnya kan kita ada setiap bulan misalnya ngasih berapa, kan harus diomongin tuh ya pengantin baru, atau mungkin kalau kalian sempat ngomongin itu sebelum menikah silahkan obrolin, dan itu Itu jauh mungkin lebih bagus. ya jauh lebih bagus. Saat itu kita apa ya, waktu itu kita nggak ngomongin itu ya sebelum menikah, Ya nggak nggak terlalu dalam. sampai dalam, betul. Pokoknya aku tahu apa ngasih, ya punya kewajiban untuk memberi orang tuanya gitu ya. Terus juga aku juga sama. Terus kan lama-lama kan karena kita apa ya, duitnya nyatu gitu ya. Terus makin oh ini harus tahu ke orang tua berapa, ke ini berapa. Terus ada aja tuh gesekan-gesekan kecil, mungkin ngerasa wah aduh kurang lah atau terlalu besar lah misalnya gitu ya. Nah itu Ya. apa ya, contoh kasus yang aku ingat kalau nggak salah. Iya. Dan nggak besar sih waktu itu, cuman jadi belajar aja sih, ngerasa eh ya kalau nggak diomongin ini kita nggak akan tahu gitu ya. Betul, betul. Dan nggak mungkin waktu itu sih untungnya langsung selesai sih kalau nggak salah. Iya. Nah itu yang apa, itu contoh-contoh nyata sih dulu. Jadi memang itu masalah gitu kan, terus kita coba cari solusinya, Iya. kita ngobrolin, oke kalau secara mungkin kalau kalau kita spesifik problem tentang finansial itu ya gitu kan kita bahas, oke angkanya itu seperti apa, kita mau bangun seperti Mm-mm. apa gitu kan. Tapi setelah selesai dari situ, yang apa ambil nggak cuman sekedar, oke kita bisa nyelesaikan masalah ini, tapi, cara kita menyelesaikannya saat itu buat apa masih kurang bagus. Mm-mm. Karena masalah itu terjadinya itu bukan ketika ini terjadi terus Ama langsung bilang, nggak suka atau gimana gitu. Itu tuh delay dulu, kayak Ama tuh diem aja, marah aja kayak, dan itu yang buat apa tuh ngerasa itu jadi PR gitu kan. Mmm, Balik lagi itu mungkin nggak semuanya nggak case buat semua orang, tapi
Itu bisa jadi salah satu challenge ketika kalian akan memulai pernikahan gitu, untuk menyesuaikan cara menyelesaikan masalah gitu kan. Dan untuk apa waktu itu, apa ngerasa kayak susah banget mengerti apa sih yang salah gitu. Berkali-kali apa berusaha kayak, kalau misalnya ini salah, ya ngomong, karena kamu nggak mau ngomong, ini bakal terus jadi masalah Iya. gitu. Aku nggak tahu, pikiran Ama saat itu apa ketika apa bilang kayak gitu, tapi itu tuh somehow beberapa kali itu kejadian gitu, ya kan. Ya itu yang apa mau tahu sampaikan bahwa, eee, ada kalanya menyelesaikan masalah itu perlu seni di mana kamu akan menyelesaikan masalah yang besar dulu, biar semuanya tenang dulu, tapi ingat biasanya root cause-nya ya, inti masalahnya biasanya datang dari hal yang di luar itu. Contohnya di sini adalah masalah finansial itu satu, tapi masalah mengerti masalah finansial itu dan lainnya yang perlu diselesaikan. Selesaikan. Iya, iya, betul, betul, betul. Berarti nggak langsung selesai pada saat itu ya. Itu udah obrolan ke berapa. Iya iya, to be fair emang nggak langsung selesai, karena Mhm. memang kita nggak Nggak dis ribut lagi iya, gitu ya. nggak di-stay kita marah-marah lagi gitu, enggak. Tapi apa, selalu ngelihat itu tuh PR gitu, Mhm. gimana dan terus terang itu kayaknya bahkan tahun kedua pun enggak ya, nggak selesai ya, aku lupa sih soalnya, eee, titik balik yang apa ngerasain kita bisa ngobrol lebih baik, itu kan salah satunya ketika kita mulai punya pola, mmm, night time ya, kita main kartu, ya Itu kan, tahun kedua berarti kan. tahun keduaan ya, Mhm. ya gitu. Nah itu baru mulai terbuka tuh bahwa, oh ada caranya membuat Ama tuh mau terbuka soal masalahnya atau apa yang dia nggak suka kayak gitu. Sepanjang itu gitu, kayak kebayangkan gitu dalam 5 tahun pertama, bahkan 2 tahun pertama itu buat apa Ama pun sangat 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 challenging, ya kan? Itu kan kayak apa ya? Hmm, ya dulu sih memang karena kita kan memang sih pas kita selama pacaran gitu ya, ngerasa kayak ya itu mungkin karena ketemunya jadi jarang gitu. Jadi ngerasa kalau apa ya, kalau kita bahas masalah pas ketemu gitu misalnya, kita bahas masalah terus gitu, kayaknya bakal capek gitu gak sih? Maksudnya jadi kayak tiba-tiba lupa aja, tiba-tiba gone aja. Karena kan kalau ketemu pengennya ya kangen gitu ya, kangenan makan, ngobrolin kita gitu kan. Nggak pengen melulu ngomongin masalah gitu. Mungkin terus jadi lama-lama jadi nggak kebiasa tuh, ya Iya, kan, ngungkapin ngungkapin apa yang ada di pikiran, apa yang harusnya aku utarakan pada saat itu gitu ya. Ya mungkin kalau misalnya aku marah ya marah, sedih ya sedih gitu. Nggak tiba-tiba cemberut aja misalnya gitu. iya, Itu kebawa memang sampai sekarang enggak deh. Ya kadang-kadang. Tapi akhirnya ya, tapi sekarang hal-halnya ke sepele aja gitu karena kalau dulu ngerasa hal besar tuh aku keep dan merasa ini tuh akan berlalu gitu. Aku merasanya. Aku seingatku ya digituin ya bener juga sih gitu kan. Emang kalau gua nggak bilang ya lu nggak bakal tahu gitu kan. Nah, tapi pada saat itu yang ngerasa apa ya? Ya udahlah nanti juga reda lagi gitu. Atau ya tunggulah tunggu reda. Ntar juga gua ngomong. Padahal nggak ngomong-ngomong. jadinya nggak jadinya nggak selesai-selesai. Ya itu pada akhirnya lucunya kita punya nemuin metode ya nemuin metode yang bikin aku kayak apa ya akunya rileks terus juga makin sadar kalau misalnya ya bener dia juga bukan cenayang gitu yang bisa nebak-nebak isi pikiran lo gitu kan. Jadi pada saat itu ya udah kayak ambiar semua gitu ya kayak soalnya kan kayak apa ya, emosi yang 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 ternyata bakal gone bakal ya udahlah ntar juga lupa gitu ternyata nggak lupa coy, ternyata nggak lupa. Itu tuh yes. Itu tuh ternyata kalau bahasa Sunda mah apa ya handeul gitu. Jadi si keselnya nggak teh nggak lepas. keluar gitu. Dia nggak tahu gitu.
kalau kita tuh kesel gitu atau kita tuh pernah kecewa misalnya sama dia atau sama siapa gitu. Ya begitu. Betul, dan itu, apa, bisa jadi bom waktu itu karena biasanya respons misalnya kita marah terus kayak udah selesai padahal belum gitu ya, kayak, kitanya ngalah gitu kan, padahal nggak ngalah biasanya biar biar selesai dulu masalahnya, ya kan. Terus kita ngalah padahal enggak, itu tuh jadi kayak kredit satu, terus nanti ketika ada masalah yang lain, itu bisa kebawa lagi, padahal nggak diniatin. Gitu. Itu bisa terus 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 dan itu juga, eee, kita, apa ya, buat apalah terutama gitu, kalau nggak bener-bener berteori, cuman kadang-kadang ngerasa kalau ada yang sampai mungkin orangnya udah puluhan tahun bersama, terus akhirnya sampai pisah gitu, mungkin itu tuh karena gitu, ini tuh sudah panjang sekali dia tuh menumpuk menumpuk menumpuk, nggak bener-bener selesai, akhirnya sampai ke titik itu, gitu. Jadi buat para calon suami, calon istri, tolong juga diperhatikan caranya kalian menghadapi masalah bersama itu seperti apa ya. Terus berusaha terbuka tuh dari awal. Memang nggak langsung bisa fluent ya, nggak bisa langsung gampang gitu cerita, gue nggak suka Iya, sama lu gitu gimana gimana. iya, Apalagi kayak kamu bilang nggak suka sama orang yang kamu suka gitu. Artinya iya. Atau ya itu kalau misalnya mm, takut menyakiti hati dia gitu ya atau masih banyak pikiran yang kayak gitu. mm-mm. Tapi kalau itu nggak diutarakan Ya nggak bahaya akan sih. selesai juga, nggak Betul. akan selesai. Itu akan ya nggak akan lu juga nggak bakal lupa sih. Nah itu masalahnya. Takutnya ya itu pada kesalahannya misalnya gara-gara dia nggak bisa cuci piring atau Ya, lupa cuci piring jadi kemana-mana. kemana-mana gitu itu kan udah nggak nyambung ya. Ya, ternyata karena dia masih marah soal finansial tadi. Mm-mm. Nah itu masih dendam atau masih ya masih ada aja kepikiran gitu. Kayak gitu. Jadi dibawa-bawa gitu kan. Udah nggak lucu jadinya. Ya, itu perlu-perlu diperhatiin lah yang kayak gitu. Iya. Oke. Mungkin satu satu hal lagi, Mak, yang Mhm. yang menarik itu adalah ketika dulu kita berusaha gitu ya, apa berusaha cari metode dan sebagainya gitu kan, terus akhirnya terbuka itu tuh yang apa ngerasain juga mungkin karena gini, apa pernah sampai bilang ke Ama tuh kayak, "Ini kita mau selesaiin masalahnya nggak sih?" Hmm. Ya kan, kayak apa berusaha tanya, "Sebenarnya kalau kamu nggak suka tuh nggak suka yang mana?" Gitu, "Kalau kamu nggak bilang aku nggak ngerti," gitu kan. Terus Amanya nggak jawab tuh sampai kayak apa tuh ngerasa kayak berjuang sendiri gitu loh kayak, "Ini gini-gini mau mutusin atau gimana?" Gitu kan. Sampai separah itu gitu. Tapi di sisi lain apa juga ngerasa mungkin ya kayak intensi apa tuh berusaha sangat positif di situ gitu kan, kayak, "Ayo kita selesaikan," gitu kan. Siapa sih yang nggak mau selesaiin masalah gitu, itu kan positif istilahnya. Cuman somehow mungkin di Amanya itu diterimanya tidak seperti yang apa pikirin, sehingga Ama tidak mudah tuh bilang apa yang dipengen gitu kan. Nah itu, mmm, jadi perlu juga apa, diperhatikan gitu caranya bahwa tidak semua intensi yang baik itu bisa langsung diterima dengan baik juga gitu, karena Mm-mm. persepsi orang beda-beda gitu Mm-mm. kan. Nah, itulah kenapa waktu kemarin kita akhirnya bermain pakai kartu Can We Talk Mm-mm. itu ngebongkar semua karena di Mm-mm. situ kita berusaha membikin kayak baseline gitu ya bahwa oke di sini kita akan ngobrol ya kan nggak ada yang ngatur topiknya seperti apa ya kan dan kita akan beri kamu waktu sebebas-bebasnya kamu untuk menjawab gitu kan dan somehow itu kan bikin kayak kita tuh setara gitu kan karena kan eh, prasangka bahwa oh kalau aku ngomong dia mungkin nggak suka atau kalau aku ngomong ah pasti dia juga nggak ngerti istilahnya kan ada dua kayak gitu kadang-kadang kan itu hilang gitu karena kita sekarang setara nih. Oke, aku sama kamu itu 1 banding 1 misalnya. Oke, ayo kita selesaikan gitu kan, ayo kita ngobrol kayak gitu. Bener nggak Iya, Mbak, kayak gitu? iya, iya, betul. Betul sih. Cuman pada saat itu memang seingat aku pada akhirnya kebuka tuh aku udah kayak apa ya? Sudah pengen keluar gitu ya. Maksudnya pengen mengutarakan terus ngerasa pada saat itu eh apa ya?
dibilang bodo amat kalau misalnya apa bakal marah misalnya atau responnya tidak sesuai dengan ekspektasi aku gitu. Yang penting kan pada saat itu kamu pengen denger aku tuh kenapa gitu kan. Aku tuh kenapa masalahnya tuh apa gitu. Aku nggak mikirin pada saat itu aku nggak jujur li aku nggak mikirin kamu kayak gimana. Aku udah nggak mikirin kamu bakal merespon apa, bodo amat. Terus yang penting aku pada saat itu udah apa ya, pengen gua keluarin aja lah gitu, udah biarin aja. Kan pada saat itu ya gimana ya, gimana ya ngomongnya ya, karena masalahnya orang ketiga gitu loh, ngerti Oke, nggak? iya Ya iya, kan? Orang ketiga yang mana, dia bisa aja belain orang ketiga, dia nggak belain mhm, gue gitu kan. betul, Aku udah bodo amat, yang penting aku ngomong aja pada saat itu. mhm, Ternyata ya karena mungkin apanya juga memang sudah, niat ya kita sama gitu ya, terus ternyata ya udah apa, merespon dengan sangat baik pada saat itu, iya alhamdulillah gitu, syukur selesai gitu, heeh, pada akhirnya, gitu kayak, itu tuh udah kayak lu mendidih. kayak aku kalau kalau inget itu ya, aku bakal mungkin akan inget terus lah itu malam malam itu gitu. Malam yang kayak aku tuh nggak pernah ngomong apa ya, sengap itu, se apa ya, karena nahan itu mungkin udah beberapa bulan gitu ya, nggak aku omongin. Apa tuh sebenarnya mungkin denger tapi tuh udah kayak nggak tahu udah lupa gitu. Terus aku ingetin lagi gitu kalau misalnya ternyata pernah kejadian kayak gitu, terus aku sampai udah nggak bisa cerita lagi, udah ngap rasanya di sini, tapi akhirnya keluar, 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 jadinya ya udah, ya capek, ya lega, ya pegel gitu kan karena nangis terus. Iya, karena itu ya, Iya, udah terlanjur apa ya, ya emosi gitu. Emosinya ya bukan cuman marah, pada itu udah sedih, udah nggak bisa. harus ngomong. Udah harus ngomong aja. Iya, dan ya mungkin, itu juga jadikan apa, eee, contoh gitu ya buat teman-teman. Bahkan mungkin reaksi fisik tuh bisa sampai segitunya gitu, ketika Mhm, kamu membuka, apa namanya, pertahanan kamu ya, kalau kalau bahasa Inggris tuh kayak being vulnerable gitu kan, bahwa "Gue tuh kayak gini loh, gue tuh nggak suka kayak gini loh," gitu kan. Itu memang perlu barrier-nya diturunkan dan bahkan reaksi fisikmu tuh mungkin akan segitunya gitu, dan itu kalau dihadapi dengan baik, it's okay gitu kan, hadapi gitu, karena sama siapa lagi kamu akan ngobrol kayak gitu kalau bukan sama pasangan kamu, betul. gitu. Betapa Mungkin sedih ya gitu kan nggak bisa ngomong sedalam itu sama iya, pasangan gitu. Well, iya. gitu. Ya, buat teman-teman yang siap-siap untuk nikah lagi-lagi ya, pesan dari apa, seperti itu, bahwa kalian harus bisa tuh mulai, bernegosiasi antara mana menyelesaikan masalah saat itu dan kapan kalian akan bisa juga mencari kayak akar masalahnya itu dari mana sih gitu, ya kan. Buat environment, buat apa, obrolan kalian tuh jauh lebih dalam gitu ya, bikin intensi baik itu beneran tersampaikan gitu. Cuman sekadar kamu udah berusaha kok, gue udah berusaha, tapi yang di sananya aja nggak ngerti, ya berarti mungkin kurang berusaha atau caranya harus beda. Kita yang intensi baik kamu, usaha kamu nggak benar-benar bisa membuahkan hasil kalau sekalinya nabrak mentok ya udah gitu kan, sayang banget. Manusia itu kan kompleks sekali gitu kan. Iya, betul. Jangan kalau ternyata kita nggak nemu solusi, ah udahlah gitu. Padahal itu, ya sama-sama jadi bom waktu juga gitu. Terus juga aku mah gimana ya, mmm, mungkin apa ya, ketika di pasangan kita ngerasa, mmm, iya lagi belajar mengungkapkan sesuatu gitu ya, kalian juga tahan-tahan tuh responnya.
belajar belajar merespon juga ya, karena mm, kamu bisa berempati sama pasangan kamu ketika dia lagi bercerita, atau dengarkan aja dulu. Kadang-kadang itu tidak butuh solusi, kita cuma pengen dengerin aja. Apa ya namanya, tetap di sampingnya dia, terpegang tangannya dia, atau diusapin kepalanya. Biarkan dia berbicara. Betul. Terakhirnya ya udah, aku kayak pas itu kayak good job. Iya benar dan harus diapresiasi betul. Kalian harus Ya. mengapresiasi diri kalian sendiri ketika berhasil melakukan itu gitu. Mm-mm. Karena itu bukan hal yang mudah, ya kan? Betul sih. Dan untuk eh, membiarkan orang ngomong sampai akhir tanpa diinterrupt itu, aku, Mm. aku mungkin ada dua dua apa ya dua analogi lah yang sering apa jadiin motivasi untuk em, motivasi untuk apa namanya tetap membiarkan dia ngomong dulu gitu. Yang pertama itu dulu ada kayaknya kayaknya film Conan deh kayaknya aku lupa pokoknya film detektif di mana waktu itu si penjahatnya tuh udah kayak ketahuan gitu tapi nggak ditunjuk dia cuman kayak ngasihin semua bukti terus disuruh jawab ayo jawab gitu. Nah waktu dia mau jawab tuh dia kayak berusaha ngambil air minum dulu gitu ya kan dan terus sama si jagoannya ini kayak ditahan tangannya gitu nggak boleh minum dulu karena kalau minum biasanya apa namanya, apa yang dia mau omongin itu bisa hilang katanya. Mm. Karena kan reaksi badan ketika kamu menutupi sesuatu gitu kan, ya berubah lah ketika kamu Mm-mm. ketahuan gitu. Dan kan kayak mungkin kerongkongan kering atau apa terus gitu gak siap lagi untuk ngebohong lagi istilahnya. Oh gitu. Ya itu Oke. apa lupa persisnya apa tapi itu somehow scene itu tuh sangat-sangat berkesan gitu buat apa Mm. kayak ya ya bisa kayak gitu gitu. Itu itu satu. Terus yang kedua itu soal apalagi kita udah pindah di sini ya kita kita di negeri orang di Jerman itu ketika kita belajar bahasanya itu punya seni di mana kamu nggak bisa ngerti bahasa kalimatnya tanpa dia selesai dulu kan Mm-mm. ya kan konteks yang di dalam struktur bahasa Jerman itu dia perlu didengerin sampai akhir baru kamu ngerti sebenarnya dia mau ngapain gitu ya kan dan itu memang secara bahasa jadi susah ampun. Tapi itu semacam juga ngebuka wawasan di mana mungkin orang-orang sini itu bisa bisa lebih maju misalnya atau bisa lebih pintar dan sebagainya kan mereka membuat mobil lah dan sebagainya karena struktur atau cara mereka ngobrol itu beneran selesai satu kalimat baru kamu jawab gitu. Ketika kamu ngomong misalnya, tahu nggak sih kalau misalnya dia itu ya iya bener kan Mm. kamu kan nggak selesai tuh kamu Iya. mau ngomong apa saat itu bisa jadi kan mungkin ada hal yang kamu berusaha apalagi orang Sunda gitu ya yang kayak diperhalus dulu ngomongnya sebelum kamu tuh ngeluarin intensi kamu gitu kan. Kayak gimana ya gitu kalau aku mah gitu ya ngelihat dia teh kok kayak yang gimana sih gitu. Apa gitu Mm. kan. Dan kadang kita langsung cut gitu aja, kita tanpa dengerin, akhirnya oh iya kayak gitu sih maksudnya. Terus akhirnya dia nggak ngomong. Gitu. Ya kan seni mendengarkan sampai kalimat akhirnya selesai terus kamu jawab juga ternyata challenging, tapi itu perlu, itu sangat-sangat diperlukan. Jadi biasakan gitu, biarkan orangnya selesai ngomong dulu, baru kamu jawab. Karena biasanya ada intensi yang lebih jelas ketika itu selesai dan kamu akan ngerti, oh maksud dia apa. Tuh, seru. Ya kalau kalau dipikirin waktu masa-masanya kita masih suka berantem, masih suka Nggak dulu berantem lah. juga berantem sih tetap Mak. Berantem ya. Tetap Oke. emang apa Ya namanya adu mulut lah. adu mulut ya apa alhamdulillah nggak sampai benar-benar fisik gimana gitu kan kayak kita berusaha mencoba untuk nggak sampai situ lah gitu kan kayak apa tadi gitu tapi ya ada masanya kita ribut gitu ya kan dark ages dark years lah buat Iya, apa karena ya itu harus dilewatin sih. ya Kan ya ngelewatin itu mungkin gak eh nyampe yang kayak sekarang gitu kan iya, kita berusaha kayak bahkan berani sharing gitu kan iya. kayak gini karena kita ngerasa oh ada hal-hal yang kita
literally kita usahakan, kita niatin kita mau ngapain untuk memperbaiki pola pola komunikasi gitu kan, dan akhirnya alhamdulillah sejauh ini ya kita puas lah sama yang kita udah lakuin. Hopefully bisa juga diambil hikmahnya, atau jadi inspirasi buat teman-teman sekalian gitu. Ya, suka sedih kadang-kadang kok, Mak. Kenapa? Loh, nggak apa-apa itu kan salah satu perjalanan Iya, iya, perjalanan hidup, betul. perjalanan kehidupan pernikahan kan. Ya waktu itu kan masih apa ya, gejolak mudanya juga kan Betul, masih betul, dar-der gitu ya. Terus betul. juga penuh kekagetan Mhm, ya. iya, Ternyata nggak menikah itu nggak gampang. selalu kayak apa sih namanya? Kayak misalnya, ah dia mah kayak gitu, nggak apa-apa lah, apa tuh Mhm, namanya? kayak maklum gitu kan. Benar maklum maklum terus ternyata nggak bisa gitu coy, Mhm, gitu. Ternyata tidak apa ya? Iya indah maksudnya tapi ternyata juga untuk ada challenge-nya. membuat itu tetap indah ternyata challenge-nya juga banyak ya. Betul, 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 kayak gitu. Jadi buat para pejuang, bukan pejuang, apa namanya, ya pasangan baru gitu, semangat. Ini salah satu Mm-mm. part yang even aku nggak tahu sih, tapi cuman apa sendiri nggak ngerasa itu Apa bener-bener tuh? jadi materi yang dibahas gitu sebagai pranikah gitu ya. Pernah dibahas nggak sih yang kayak gini di pranikah gitu, Mbak? Kamu waktu itu nggak datang kan waktu itu? Enggak, Enggak dia gitu nggak ya. ada, tapi aku juga lupa sih. Kayaknya nggak banyak dibahas nggak sih? Kayak hal-hal yang nggak dibahas tuh soal keuangan gitu ya. Mereka tuh Mm-mm. kadang nggak apa sih, terutama mungkin ya nggak benar-benar dapat apa namanya, Secara petuahnya dari teorinya, gitu kan, mm-mm. gitu kan. Terus ya ini soal soal komunikasi, soal ngadepin masalah itu kayak gimana juga itu nggak benar-benar bisa diajarin, dan kadang-kadang malah nggak diajarin gitu kan. Kadang ngerasa mungkin bisalah gitu natural gitu ya. Sama kayak berhubungan gitu kan. Berhubungan juga mereka kadang-kadang ngerasanya kayak natural-natural aja, padahal banyak hal di belakang itu yang mungkin kamu perlu pelajari gitu kan. Makanya sex education itu penting ya. Ya itu gitu salah satunya, karena sering banget dihilangkan gitu. Dan untuk tahu atau untuk membuat obrolan itu jauh lebih lancar, kita udah bahas di episode ke-3 ya, soal pillow talk. Pillow talk pokoknya. Cari shameless plug kayak gitu. Oke, ada lagi nggak Mak pesan-pesan buat para eh, pasangan baru gitu tentang membangun komunikasi bersama pasangannya? Apa ya? Mungkin kalau sekarang apa eh seminar-seminar tentang komunikasi gitu kayaknya udah banyak ya. Heeh, udah banyak. Ya mungkin kalian bisa ikutin eh, bareng sama calon pasangan gitu ya. Untuk menyamakan aja cara kalian berkomunikasi atau menyelesaikan masalah. Jadi supaya mungkin nggak terlalu kaget atau apa ya lebih mengenal juga sih ya kan lebih mengenal Oh, betul. pasangan ketika dia menyelesaikan masalah seperti apa gitu. Mhm. Terus juga kamu juga lebih siap untuk menghadapi si pasangan ketika si pasangannya ternyata enggak apa ya tidak sesuai dengan ekspektasimu gitu. Mhm. Mhm. Atau kamu juga mungkin bisa membuat dia ya terbuka kayak aku Betul. gitu kan. Kamu bisa pada akhirnya membuat aku terbuka gitu kan. Terus ya kayaknya itu sih penting diikutin Betul. eh, ininya seminarnya kalau ada. Tapi ya itu apa ya? Ya mengenal pasangan. Terus ya mudah-mudahan kalian apa ya dapat mendapatkan pasangan yang setara Cocok. cintanya, cocok. Iya, ngerasa takutnya kan lu udah cinta banget gitu kan dia gitu. Nggak sama usahanya, ih capek gitu kan. Mendingan Ya, dan menurut apa itu solusinya itu either kamu bilang gitu kan bahwa hey, gue udah lakuin A sampai Z gitu kan, karena gue sayang sama lu, kenapa misalnya, tapi dan gue expect lu doing A sampai Z misalnya. hmm, Dari situ kan kelihatan, oh mungkin understanding terhadap
ini tuh gua sayang sama lu atau enggak, Mhm, kan beda. itu beda, betul. Dari situ either dia akan berusaha atau misalnya memang nggak cocok ya, well, mau nggak mau misalnya harus cari lagi atau gimana Ya kan. atau kalau bisa bisa Mhm, menerima iya, ke seberapa jauh kamu akan, iya, bertoleransi dengan itu. Tapi itu akan selesai bukan selesai ya, akan terbuka dengan kamu ngomong gitu, nggak usah ngerasa itu, apa namanya, cemen atau apa ya. Jadi kayak itu berlaku untuk kedua belah pihak ya gitu kan, nggak cuman, mhm, dari, wanitanya ke prianya atau sebaliknya gitu kan. Karena kadang-kadang gitu laki-laki juga ngerasa kayak, "Oh gua harus bisa gini, bisa gitu." Ya enggak, ya jujur aja gitu, gimana sih gitu kan, gitu. Kalian mau ngedate terus misalnya, lagi nggak ada uang nih gitu kan, sorry ya gue belum bisa traktir hari ini," atau, "Hari ini kita bayar masing-masing boleh nggak? Karena gue nggak." Itu membangun kamu untuk membiasakan diri untuk, ya komunikasi gitu kan sama pasangan, termasuk finansial, itu kan juga salah satu hal yang sederhana. Bahwa, "Aduh kayaknya gue belum ada gajian tapi gue pengen tapi kita udah keburu janjian nih," gitu kan, "ketemu bayar masing-masing boleh nggak?" Atau gimana. Ngomong aja gitu, karena orang ada banyak uangnya, ada nggak ada waktu, dia nggak ada uangnya misalnya kan gitu kan, sebenarnya apa gitu. Mungkin kalau kalau yang kayak melintir ya mungkin beda nggak tahu. Tapi ya gitu kan, kadang-kadang ada kadang nggak ya bilang aja gitu, "Oh iya sorry gitu, gue lagi nggak ada nih." Gitu, bisa ke tempat yang lebih murah kek atau apa, atau misalnya ternyata dianya mau bayarin ya silahkan gitu kan. Tapi kita bilang dari awal bahwa kita kayak gini, jadi jangan sampai ada masalah split bill misalnya. di akhir maksudnya perjanjiannya dari awal. Iya, bilang aja kenapa gitu kan, itu kan juga sering kan at the end ketika ada orang yang nge-trade gitu soal, "Gua habis, apa namanya, first date terus ternyata dia minta split bill bla 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 bla." Ya kalau kamu nggak mau bilang dari awal, nggak mungkin nggak jadi gitu kan. Iya, Coba kalau dibalik gitu, kamu ngomong dulu, "Eh, jangan spill spill ya, lu harus traktir gua." "Aku nggak mau." "Oh, ya udah." nggak jadi deh itu kan Iya, ngeditnya. tapi kan Tapi kan kita jadi bisa nilai, iya ya betul. kan? Kita jadi tahu tuh orangnya Iya tuh gimana gitu kan. Oh iya, lagi atau lagi bokeh atau emang bokeh gitu kan. mhm, Jadi kita bisa run girl. iya iya, kalian juga jadi punya, standar kan bahwa, "Oh ya Iya, gue tuh pengennya kayak gini," gitu kan. Kalian, eee, punya ya punya standar, punya punya keinginan seperti ya udah gitu kan. Kalau misalnya memang nggak cocok, ya udah nggak cocok gitu. Tapi setuju. semua bisa diselesaikan dengan bilang. Ya itu yang susah. Iya, kayak gitu. Luar biasa. Oke, kalau gitu mungkin closing sebelum, ditutup, apa pengen coba sampein buat teman-teman terutama yang akan menikah gitu untuk pertama bersiap bahwa sebanyak kejutan biasanya ketika menikah itu termasuk dalam berkomunikasi itu adalah ya membiasakan bukan, apa, me membiasakan diri ya meng-adjust cara kamu dan pasangan kamu menghadapi masalah itu seperti apa, gitu kan. Terkadang ada masalah yang besar yang selesainya mungkin nggak begitu gampang, tapi biasanya root cause-nya itu apa, ya kan, akar masalahnya itu apa, itu biasanya perlu pelajari, perlu dicoba telaah berkali-kali sebelum akhirnya kamu ngerti itu apa, kayak gitu. Dan, apa yang kedua, Mbak, soal intensi ya tadi ya, intensi baik kamu kadang-kadang tidak selalu langsung diterima dengan baik. Gitu sama mereka. Jadi, eee, buat apa namanya, buat suasana, yang baik, buat, mmm, tata cara atau bahkan ya cari variasi lah gimana caranya sehingga kamu bisa punya waktu, bisa punya kondisi yang mendukung untuk, menjelaskan intensi kamu tadi, gitu. Ada lagi, Mbak? Segitu segitu dulu, oke. Cool, kalau gitu. Mmm Oke, kalau begitu terima kasih sudah mendengarkan dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.